Selamat datang di Aminur Official. Semoga bermanfaat. Teman-teman, coba kita perhatikan video ini. Sabar. Mereka ini lagi berada di dalam mobil keamanan Saudi Arabia. Tentunya ini di Atau guys mau dibawa kemana ini? Aduh, ya Allah, nyesel. Aduh, dia mau diberi mana ya? dengan santainya mereka Kemana ini guys? Insya Allah. Dan Yes. mereka ini Yes. Anifillah, mereka ini ditangkap dan diamankan oleh keamanan yang ada di kota Madinah. Ini video pada tahun 2024 bulan September. Ini jasnya belas ya. Sebelah ini. Allah yahdina. Atau guys mau dibawa kemana ini? Aduh. Ini di hotelnya. Sabar. Teman-teman semuanya, para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Video yang barusan kita lihat ini merupakan sesuatu yang merusak, bahkan memalukan kaum muslimin yang ada di Indonesia. Mereka datang ke kota Nabi SAW, kemudian melakukan atau menggelar satu perkara di bulan Rabiul Awal, yang tentunya sebagian kaum muslimin mengatakan Rabiul Awal adalah kelahiran Nabi SAW, sehingga mereka datang ke sini menggelar Maulid Nabi SAW di salah satu hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi. Namun hal ini diketahui oleh laskar yang ada di kota Madinah, sehingga mereka diinterogasi dan diamankan oleh para petugas tersebut. Sayangnya, kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, jangan kita samakan negara kita Indonesia dengan negara Saudi Arabia. Negara Saudi Arabia memiliki aturan tertentu, yang dimana dia melihat, memantau aktivitas-aktivitas penduduknya. Jika melakukan hal yang menyimpang, maka secara tegas mereka akan menanggapi, menegakkan amal ma'ruf nahil munkar. Sehingga yang kita anggap Maulid Nabi di negeri kita di Indonesia adalah sesuatu yang dibolehkan, maka jangan kita bawakan sampai ke kota Nabi SAW, tempat wahyu diturunkan, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi SAW untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sehingga sedemikian apapun yang kita sembunyikan, perkara kemungkaran yang kita lakukan di kota Nabi SAW, maka akan ketahuan. Dan di sini tegaknya amal ma'ruf nahil munkar itu sangat diprioritaskan, sehingga model-model perbuatan-perbuatan yang demikian cepat akan diambil tegas. Atau menggelar Maulid Nabi SAW di salah satu hotel yang ada di kota Madinah, mereka langsung
diinterogasi, bahkan mungkin mereka dipulangkan. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah diri sendiri. Kemudian mungkin travelnya. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita tahu Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maulid tidak ada dasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dasar dari para sahabatnya. Tidak ada dasar dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan 4 imam mazhab tersebut. Datang belakangan, kenapa kita harus melakukannya? Dan itu tercatat di sejarah tarikh Syiah yang melakukan pertama kali Maulid Nabi adalah orang-orang Syiah di Mesir. Sehingga kalau kita mengetahui hal yang demikian, maka seharusnya kaum muslimin harusnya kita meninggalkannya. Harusnya kita tidak bisa mengamalkannya. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan, suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan tersebut, perbuatan tersebut tertolak. Mardudun, tidak diterima. Ini perkara bid'ah di dalam masalah agama. Perkara bid'ah di dalam masalah agama. Harusnya kita berhati-hati. Agama datang kepada kita dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakannya. Jangan kita melakukan hal-hal yang sia-sia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u." Ikut saja, jangan melakukan sesuatu kebid'ahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Agama Islam telah sempurna dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam telah disampaikan semua oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita melakukan sesuatu kebid'ahan yang secara tidak sadar kita telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup ilmu dari kita. Kita menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Karena beranggapan hal tersebut adalah kebaikan. Mencintai Nabi adalah kebaikan. Iya, na'am. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib bagi kita. Mencintai para nabi. Namun dilihat bagaimana perbuatan kita melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Syariat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan pemahaman salaful ummah, Al-Qur'an wa sunnah. Kedua hujjah ini, kedua pedoman ini dipahami dengan pemahaman salafus saleh, para sahabat. Ya insyaallah pemahaman kita akan lurus, pemahaman kita akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Baik, saya berpegang dengan Al-Qur'an. Saya berpegang dengan sunnah. Namun peganganmu Al-Qur'an dan sunnah dipahami dengan sendirinya, tidak merujuk kepada salaful ummah, perkataan-perkataan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bagaimana mereka memahami agama ini. Sehingga jatuhnya dalam kekeliruan, kesalahan, yang mana semua itu mengakibatkan kita akan melakukan hal-hal yang menyimpang. Demikian, ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari diri pribadi kami. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib kita. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa
subscribe.